Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian analisis risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadi peristiwa atau kondisi yang dapat berdampak negatif terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Risiko mencakup ketidakpastian tentang apakah suatu kejadian akan terjadi dan dampak terhadap proyek atau organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan analisis risiko. Untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyimpankan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis risiko umum beserta faktor penyebabnya. Yang pertama, risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang berhubungan dengan keputusan strategi yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Faktor penyebabnya perubahan dalam pasar, keputusan manajemen yang buruk, inovasi teknologi, pergeseran regulasi, perubahan preferensi konsumen. Yang kedua, risiko operasional. Risiko yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem, atau kebijakan. Faktor penyebabnya kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, proses bisnis yang tidak efisien, bencana alam, keamanan fisik. Yang ketiga, risiko keuangan. Risiko yang berkaitan dengan keuangan perusahaan seperti likuiditas, kredit, dan fluktuasi pasar. Penyebabnya perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, default pembayaran oleh debitur, manajemen kas yang buruk. Yang keempat, risiko reputasi. Risiko yang mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan. Faktor penyebabnya masalah kualitas produk, layanan pelanggan yang buruk, dan pelanggaran hukum atau etika. Yang kelima, risiko kepatuhan. Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, atau standar industri. Faktor penyebabnya perubahan regulasi, ketidaktahuan atau kelalaian dalam mematuhi peraturan, audit internal yang tidak memadai. Yang keenam, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan kondisi pasar di mana perusahaan beroperasi. Faktor penyebabnya fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, perubahan permintaan dan penawaran. Yang tiga, kondisi ekonomi global. Yang ketujuh, risiko teknologi. Risiko yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada teknologi. Faktor penyebabnya kegagalan sistem IT, serangan cyber, dan teknologi yang usang. Nestle adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat di Switzerland pada tahun 1866. Berjalan seiringnya waktu dan pemasaran susu bubuk produksi Nestle pada negara-negara, mereka mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal di negara, dan pemerintah lokal karena produk susu bayinya diindikasi telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di negara mereka yang diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan penggunaan pemakaian pada bayi, guna menemukan solusi terbaik dan evaluasi untuk produk-produk baru selanjutnya. Banyak pendapat, khususnya di negara dunia ketiga, mengatakan Nestle membunuh bayi generasi muda dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. Dengan berjalannya waktu, Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diskusi
pemecahan masalah yang terjadi guna diambil solusi yang tercepat. Salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh Nestle untuk jangka panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle serta dapat diberikan jaminan aman. Dengan penggunaan WHO sebagai standarisasi serta rekrutmen utama, maka Nestle berpegang pada aturan ini.